Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini aku lagi di perempatan Karangpucung, Tambak ya. Aku rencana mau ke Jogja nyobain Jetbus 5 nya Setelku yang baru rilis perdana itu kemarin, jalan perdana. Ini hari kedua ya. Dan aku pengen nyoba yang via Petanangan. Kalau di jadwal sih harusnya jam 8 dari Cilacap. Ini jam 9 kurang 3 menit. Harusnya sih belum lewat. Aku mau nyegat di jalan aja. Jadi aku belum beli tiket sama sekali ya. Semoga aja dapat bisnya. Cuman ya pasti nggak dapat hot seat ya. Jadi aku duduk di belakang. Tapi nggak apa-apa lah. Soalnya kan jalur ini udah sering udah pernah gitu lah aku expose. Jadi biar aku fokus ke bis sama interiornya aja. Nah, kita lanjut nanti kalau bisnya udah datang. Oke teman-teman, jam setengah 10 bisnya datang dan berhasil aku cegat ya. Sama karena datangnya tiba-tiba aku nggak sempet nyiapin kamera. Untuk saya sendiri memilih duduk di seat paling belakang ya, karena yang lain udah keisi. Dan bisa kalian lihat di sini bisnya sudah menggunakan louvre AC model terbaru. Ya, kurang lebih beginilah interior dari efisiensi Jetbus 5 SAD. Untuk seatnya buatan Aldila, jarak antar seatnya lumayan lega ya. Sayangnya ini nggak dapat footrest dan kita dapat air mineral ukuran kecil. Agak disayangkan sih air minumnya diganti ke yang ukuran kecil ya, karena biasanya dapatnya itu yang ukuran 600 ml. Dan ini adalah tiket yang saya dapat di dalam bus ya, untuk tarik dari Tambak ke Yogyakarta itu Rp100.000. Oh iya, untuk bis ini juga dilengkapi sabuk pengaman di setiap seat ya. Walaupun saya nggak pakai sabuk pengamannya sih. Oke, dan ini adalah pos kretek ya. Jadi ini kayak semacam checkpoint gitu buat ngecek penumpang di dalam. Itu ada petugasnya di luar. Dan dari titik ini, kalau naik dari sini ke Jogja atau dari sini ke depan sampai Gombong, Kebumen ke Jogja itu tarifnya 80.000. Sebenarnya ini dekat sih dari tempatku, jadi bisa aja aku milih ngangkot 5.000 ke sini dan naik 80.000 sampai Jogja, jadi lebih hemat. Cuma karena kemarin udah kesiangan, jadi aku milih buat nyegat di Tambak aja, nggak ke sini dulu. Dan di sini juga menjadi titik terakhir untuk menaikkan penumpang ke arah barat. Jadi efisiensi sudah tidak boleh menaikkan penumpang ke arah barat setelah melewati pos ini ya. Ini menaikkan satu penumpang di depan Pasar Gombong. Dan ini adalah jalan cor-coran yang baru ya. Kemarin waktu kita ke Semarang, lokasi ini masih dalam proses pengerjaan sehingga macet panjang ya. Sekarang pengerjaan sudah selesai dan sudah bisa dilalui dengan normal.
daerah Seruweng bisnya belok kanan ke arah selatan ya, untuk ke arah Petanahan. Untuk tepatnya ini di Simpang 3 Guyangan. Ini belok ke selatan, nanti bakal belok ke timur di Jalan Dendles. Jadi bis ini nggak masuk ke rest area Wonosari Kebumen ya. Dan salah satu pertimbangan kenapa aku milih bis yang lewat rute ini ya karena aku sendiri pengen nostalgia lewat jalur selatan, dan aku belum pernah lewat Petanahan gitu. Soalnya naik efisiensi yang dulu itu selalunya lewat Ambal ya. Jadi masuk ke rest area Wonosari dulu, baru belok ke selatan dan tembusnya itu di Kecamatan Ambal. Untuk ini kita tembusnya di Petanahan ya. Setelah aku coba di sisi sebelah kanan ya, yang masih seat paling belakang sebelah kanan, ini malah rasanya lebih lega teman-teman. Soalnya depan ini nggak ada yang sekat gitu ya, jadi beneran lebih lega. Cuma sayang banget sih ini nggak dikasih footrest ya. Kalau dibikin comfort seat kayak unitnya Purwokerto, Bobotsari, Aji Barang kan bagus itu. Oke teman-teman, sekarang ini kita melintasi pusat keramaian di wilayah Petanahan. Nah, kalian lihat wilayah ini sebenarnya cukup ramai ya, sama pusat-pusat perbelanjaan, warung-warung, toko-toko. Cuma transportasi umum di daerah ini memang sangat minim sih kayaknya. Aku malah nggak tahu ada atau enggak transportasi umum di wilayah Petanahan ini. Dan kenapa kok aku sebut pusat keramaian ya, karena memang setelah ini yang kita lewati itu kebanyakan perkebunan sama persawahan, jadi nggak ada pemukiman lagi. Nah, ini kita sudah sampai di Jalan Dendles, dan saya kira bisnya bakal belok kiri di sini, tapi ternyata lurus teman-teman. Jadi kita akan melewati jalur pantai selatan Jawa yang lokasinya masih di sebelah selatannya Jalan Dendles. Dan yang kita lewati ini benar-benar sangat sepi pemukiman, karena kebanyakan itu perkebunan buah sama sayur. Soalnya lokasinya ini udah di pesisir pantai selatan Jawa. Nah, ini dia kita mulai memasuki jalur selatan pesisir pantai selatan Jawa ya. Jalur ini masih lumayan baru teman-teman, kalau nggak salah itu tahun 2018 atau 2019 ya. Jadi jalannya ini masih mulus, masih halus, dan treknya itu lurus
lurus sih. Nah teman-teman, saya kira ini bisnya bakal full jalan sampai ke Jogja ya, tapi ternyata kita masuk ke rest area Kendi Jowo yang ada di Petanahan kalau nggak salah, masih di Petanahan ya. Oke teman-teman, ini jam 10.39 ya, aku ini bisnya ngeres di rest area Kendi Jawa Tunggulangin Klirong. Aku baru tahu yang resnya di sini, soalnya dia nggak masuk ke rest area efisiensi Kebumen. Oke, ini dia unitnya Jetbus 5 SHD karoseri Adi Putro yang baru rilis kemarin, dan kemarin banget hari Jumat ini baru jalan perdana ya. Ini hari kedua dia jalan Cilacap Jogja. Dan kenapa kok aku ngetripnya sekarang nggak kemarin pas perdana ya, karena kemarin ngepasinya hari Jumat ya. Kalau aku ngetrip hari Jumat ntar nggak Jumatan, jadi akhirnya ya aku ngalah ngetripnya di hari Sabtu tanggal 21 Oktober. Setelah beristirahat kurang lebih 10 menitan aja ya, bus bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta, dan akhirnya saya punya kesempatan untuk merekam saat naik ke dalam bus. Oh ya, untuk bus ini sendiri memiliki total 38 seat saja dan tidak pakai footrest. Itu yang sangat saya sayangkan. Buat yang belum tahu, di ujung selatan, di ujung sana itu yang pohon-pohonnya udah nggak ada, itu adalah pantai selatan Jawa ya. Jadi ini jalurnya emang bener-bener udah di pesisir. Kalau bisa aku kira-kira sih kayaknya itu cuma sekitar nggak sampai 1 kilometer dari bibir pantai ya. Dan ini adalah ujung timur dari jalan pesisir selatan Jawa, yaitu pertigaan Dendles yang ada di Desa Wiromartan, Kecamatan Mirit, Kabupatennya Purworejo kalau nggak salah. Jadi di sini kita sudah bergabung dengan Jalan Dendles ya. Di sini busnya lari lumayan kenceng ya. Sebenarnya udah dari tadi sih, waktu lewat pesisir selatan itu jalannya kenceng terus. Dari pengalamanku sih, beberapa 3 kali ini aku naik Hino RM-nya efisiensi, itu drivernya selalu bawa kenceng. Beda banget sama yang bawa RK. Aku secara pribadi itu ngerasa
yang driver Hino RM nya efisiensi itu semuanya kencang, beda sama driver yang entah itu yang Gold Class dari Semarang, Cilacap Jogja Solo, atau yang Hino RM Z5 ini. Dan bus ini juga ternyata masuk ke bandara nih teman-teman. Ini udah lama banget sih aku nggak masuk ke bandara Yia ya. Kalau nggak salah terakhir kali itu aku masuk sini tahun 2021. Itu pun naik bis yang dari arah Jogja. Jadi ini pertama kalinya aku masuk bandara, tapi naik bis yang dari arah barat. Karena aku 3 kali masuk bandara, ini yang keempat. Itu selalunya bis dari arah timur, dari Giwangan ya. Nah, di depan sana itu ada satu unit efisiensi juga yang tim Aji Barang, kalau nggak salah ya, Aji Barang Purwokerto Jogja. Dia sama-sama dari arah barat, dan tadi itu sebenarnya aku ditawarin naik itu, hampir ditawarin, karena aku nunggu kan cukup lama, dan yang lewat duluan itu unit itu bisnya udah menepi sih. Cuman karena aku nggak reaksi nyegat, jadi akhirnya bablas. Dan sebenarnya sih jarak pas bis Aji Barang itu lewat sama bis yang aku naikin lewat ini lumayan lama ya. Selisihnya itu lebih setengah jam lebih, hampir 1 jam kalau nggak salah. Tapi kok bisa masuk sini bareng? Nah, sebenarnya jadi di wilayah Kebumen itu masih ada 3 titik kemacetan karena perbaikan jalan ya. Jadi ini yang jadi pertimbangan kedua kenapa aku milih rute yang lewat Petanahan. Ternyata kebanyakan penumpang malah pada turun di bandara sini ya teman-teman ya. Aku kira mereka pada bakal turun di Ambar Ketawang atau di Giwangan, ternyata malah turun di bandara. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa efisiensi bisa terus eksis sampai sekarang, karena ini yang satu-satunya bis yang masuk bandara Yia. Bahkan sebelum waktu bandaranya masih di Adi Sucipto pun efisiensi punya shuttle untuk mengantarkan penumpangnya ke bandara Adi Sucipto secara gratis. Oleh karena itu, meskipun trayek Cilacap Jogja, Purwokerto Jogja, Purbalingga Jogja itu lumayan banyak pesaingnya, efisiensi nggak akan kehilangan penumpang ya, bisa dibilang begitu. Karena yang naik efisiensi kebanyakan itu buat naik masuk ke bandaranya.
12.44 ya. Aku berubah pikiran itu tinggi banget, tapi kayaknya aku pilih buat turun di Embark Tawang aja dan ngikut shuttle ke Terminal Jombor. Untuk shuttle efisiensi sendiri ada dua rute ya yang di Jogja ini. Yang satu itu ke arah kota, kalau nggak salah itu mentoknya sampai UGM. Sedangkan yang satu itu via Ring Road Utara, ini yang dulu mentok ke Bandara Adi Sucipto. Nah, yang aku naiki ini adalah shuttle yang ke arah Bandara Adi Sucipto, cuma sekarang udah off jalurnya, jadi cuma sampai ke Hartono Mall aja. Tapi teman-teman bisa naik ini kalau mau ke Terminal Jombor atau ke Jalan Magelang ya, daripada nyambung ongkos lagi buat naik Grab atau taksi. Dan sebenarnya aku sih nggak ada keperluan di Terminal Jombor ya. Pengen hunting-hunting aja, barangkali ada bis yang belum pernah aku temuin ada di sana. Kebetulan karena ini udah lewat duhur, ini biasanya sih ini jam-jam keberangkatan bis-bis ke arah Jakarta ini udah mulai dari habis duhur jam 1 sampai jam 5. Itu efektifnya jam segitu yang lagi rame gitu. Baru nanti kalau udah puas hunting ya aku naik Trans Jogja ke tempat tujuanku. Soalnya tujuanku di Jogja ini ada di Jalan Ring Road Timur di daerah Janti ya. Oke teman-teman, ini saya sudah tiba di Terminal Jombor ya. Shuttle-nya nggak masuk ke sini, jadi tadi penumpang itu diturunin di bawah flyover Jombor dan saya jalan kaki ke arah terminal. Oke, cukup sekian video tips report saya kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.